Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, dinamika politik akhir-akhir ini kembali menghangat seiring dengan kunjungan Mas Anies ke Jawa Timur. Ada dua peristiwa di Jawa Timur yang menyita perhatian. Yang pertama adalah penolakan atau spanduk penolakan dari satu ormas yang diklaim memang dipasang oleh satu ormas ini yang menolak kedatangan Mas Anies Rashid Baswedan ke Jawa Timur dengan alasan menolak politik identitas, radikalisme, dan terorisme katanya. Nanti kita akan bahas maksudnya apa itu. Yang kedua, peristiwa blast jadi penyebaran SMS yang memang secara resmi dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya tentang peringatan agar Mas Anies tidak menggunakan tempat ibadah dan yang lain-lain lah. Pokoknya memang Bawaslu Kota Surabaya dan memang mengakui mereka sendiri yang menyebarkan atau memblast melalui SMS itu. Nah, dua peristiwa ini merupakan perkembangan yang kesekian ya terhadap bakal calon presiden yang diusung oleh koalisi perubahan. Jadi memang serangan, tantangan, ujian, tekanan kepada capres satu ini memang terus-menerus berlangsung dan dilakukan ya. Mungkin kita tidak tahu oleh siapa saja atau yang merasa menganggap Anies ini adalah lawan politik mereka yang harus diganggu terus gitu. Nah, ini kita akan lihat secara detail bagaimana sesungguhnya pergerakan di Jawa Timur ini. Jadi di bulan Desember yang lalu, jadi sebenarnya perbedaan pendapat atau dalam tanda petik ketegangan antara pihak Bawaslu dengan Mas Anies Rashid Baswedan ini memang beberapa kali terjadi. Tetapi publik melihatnya secara telanjang ya. Bawaslu ini kok sepertinya ada oknum-oknum di dalamnya itu seperti seperti kepanasan atau memang tugasnya memang hanya khusus untuk mengintai pergerakan Anies gitu. Kalau di tingkat pusat memang namanya Bawaslu, kalau di level bawahnya kalau tidak salah tuh namanya Panwaslu. Nah, jadi seolah-olah publik melihat itu mereka atau sebut saja mungkin oknum-oknum di institusi Bawaslu atau Panwaslu ini kok amat sangat serius sekali ya memperhatikan pergerakan dari Mas Anies, bahkan memberikan peringatan dengan cara SMS itu di blast gitu. Tapi hanya untuk Mas Anies saja. Tetapi untuk yang lain sering kita saksikan itu tidak diberikan peringatan dengan cara SMS itu gitu. Nanti mereka berkelit kan, yang lain mungkin tidak melakukan pergerakan yang sama seperti Mas Anies. Tetapi faktanya beberapa kali terjadi Mas Anies ini seperti diintai terus kemana-mana. Jadi ada upaya untuk terus mencermati pergerakan-pergerakan atau membatasi pergerakan-pergerakan Mas Anies agar supaya mungkin tidak terlalu masif dan bergelombang ke seluruh penjuru. Jadi pagernya itu dibuat terus gitu. Gangguannya dibuat terus supaya pertama Mas Anies kehilangan fokus bersama koalisi perubahan, juga simpatisannya, akhirnya terjebak kepada sikap defensif untuk memikirkan itu semua gitu. Nah, yang pertama di Surabaya itu memang itu ada upaya untuk menolak kedatangan Mas Anies dan diklaim diberitakan di liputan6.com ya dengan judul tolak kedatangan Anies Baswedan di Jawa Timur. Kelompok PNIB
tebar spanduk di sejumlah lokasi. Ini lagu lama dari para kelompok mungkin ya yang tidak suka atau mungkin tidak setuju terhadap Mas Anies, karena di beberapa tempat yang lain itu juga berusaha untuk memasang spanduk-spanduk itu, walaupun upaya ini nampaknya ya bisa dilewati dengan mudah oleh Mas Anies dan koalisi perubahan, karena faktanya Mas Anies meskipun ada penolakan yang dilakukan melalui spanduk ini, faktanya Mas Anies terus melakukan dan diterima oleh segmen masyarakat yang lebih besar di wilayah di mana spanduk-spanduk itu dipasang. Nah, berita ini kita bacakan hal yang penting saja. Kunjungan bakal calon presiden Anies Baswedan Jawa Timur mendapat penolakan dari kelompok PNIB, ini singkatan dari Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, ya, dari namanya itu pejuang gitu. Kemudian bersatu, tapi memasang spanduk yang keluar dari sifat namanya, bukan bersatu. Kalau lebih sering menolak itu ya berarti nggak mau bersatu tuh. Gitu kira-kira logikanya kan gitu. Dari namanya aja mungkin masyarakat geleng-geleng kepala. Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, Waluyo Wasis Nugroho atau dipanggil Gus Wal. Ya, biasanya panggilan Gus ini untuk anak kiai ya. Saya tidak tahu apakah Gus Wal ini juga putra seorang kiai. Mengaku pihaknya menolak kedatangan Anies Baswedan dengan cara memasang sejumlah spanduk di sejumlah titik di kota Surabaya. Kami PNIB secara tegas menolak Anies karena kami konsisten melawan politik identitas, radikalisme, dan terorisme. Nah, ini yang mengandung tudingan yang amat sangat serius ya. Jadi menolak Mas Anies karena kita konsisten menolak politik identitas, radikalisme, dan terorisme. Ini bisa terjebak kepada upaya framing, kemudian fitnah ya, karena faktanya kan Mas Anies itu ya jauh dari sikap radikal dan terorisme gitu, apalagi mengeksploitasi ya agama. Politik identitas itu biasanya mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik, kira-kira gitu. Gus Wal menyebut PNIB tak ingin Anies mengulangi praktek politik identitas yang disebutnya terjadi pada Pilkada DKI 2017 silam. Karena kami tidak ingin apa yang dilakukan Anies dulu di Pilkada DKI lalu diduplikasi ke seluruh negeri. Kami nggak mau politik identitas menyebar luas ke seluruh antero negeri. Jadi isunya tetap isu lama ya, yang terus-menerus dikumandangkan, yaitu politik identitas. Padahal faktanya ya tidak seperti itu. Jadi itu ya ujian terhadap kunjungan Mas Anies ke Jawa Timur, tapi sepertinya per hari ini di hari Sabtu acara-acara di Jawa Timur Mas Anies sepertinya disambut hangat dan dihadiri ribuan masyarakat, bahkan sempat sholat Jumat di Masjid Al-Akbar, kemudian ya ada acara simfoni kebangsaan, bertemu dengan relawan dan lain-lain, dan so far atau sejauh ini itu udah berlangsung dengan lancar. Nah, yang lebih menarik dan ajaib itu adalah blast dari Bawaslu Surabaya itu yang menyebar SMS larang kegiatan politik Anies di masjid. Nah, ini diberitakan di CNN Indonesia hari Jumat tanggal 17 Mei. Jadi Bawaslu Surabaya itu memang menyebar pesan singkat kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. SMS itu diterima sejumlah warga. Ya, bunyinya gini: Surat Bawaslu Jawa Timur 123 garis miring PM.00.02 garis miring K.J1 strip 38 garis miring 03 garis miring 2023 tanggal 13 Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar
untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu, bunyi pesan Bawaslu tersebut. Salah satu warga yang menerima SMS itu adalah Ahmad. Ia mengatakan pesan itu masuk ke ponselnya Jumat tanggal 17 Maret pukul 12.45. Berarti tidak berapa lama saat sholat Jumat ya, sebelum sholat Jumat. Saya baru menerima SMS ini, saya lihat nomornya nggak ada, tapi ada nama pengirimnya dari Bawaslu, kata Ahmad. Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar, membenarkan ada pesan singkat yang disebar ke sejumlah nomor mengenai larangan aktivitas politik di tempat ibadah. Menurut Agil, semua PKPU sesuai PKPU 3 tahun 2022, tahapan kampanye baru dimulai November 2023 mendatang dan tempat ibadah termasuk lokasi yang dilarang. Kami sampaikan kalau tempat ibadah, pendidikan ini kan tempat yang tidak boleh dilakukan kampanye. Tapi kan Mas Anies sholat Jumat di situ ya, bukan kampanye. Ya, Agil menyatakan acara Anies di Surabaya boleh digelar sepanjang tidak melanggar undang-undang pemilu. Salah satunya tidak melakukan sosialisasi di masjid atau tempat pendidikan. Saat ini Bawaslu Surabaya juga tengah mendalami ada kegiatan politik atau tidak saat Anies Baswedan menjalani ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Akbar. Gitu. Kalau Pak Anies belum menyampaikan ajakan memilih dia, berarti belum melanggar. Kami pastikan dulu orasinya ada ajakan memilih dia atau tidak. Kalau belum, berarti tidak memenuhi unsur kampanye. Tapi hanya pada saat kunjungan Mas Anies ke Surabaya aja nih, rasa-rasanya yang SMS-nya di-blast gitu. Kalau kunjungan Mas Ganjar waktu ke UNER, kalau tidak salah bersama siapa itu acara dengan Mbak Khofifah gitu, itu ada blast ini juga enggak gitu, kira-kira itu ya. Itu nanti dicari aja kalau ada gubernur atau bukan daerah tersebut kemudian buat acara di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi ya, itu Bawaslu Kota Surabaya itu memberikan peringatan blast seperti ini enggak, itu aja. Kalau itu juga dilakukan berarti dia fair, berarti ke semua yang dianggap calon kandidat dia melakukan hal yang sama. Kalau dia tidak melakukan itu berarti dia tidak fair, itu semudah itu aja, common sense ya, logikanya. Gitu. Tidak hanya kepada gubernur seperti Mas Ganjar misalkan, kepada Pak Prabowo, kepada Sandi Uno, kepada Erick Thohir, kepada semua menteri, Erlangga, ya kan, Zulkifli Hasan, ke semua pejabat publik yang berkunjung dan melakukan kegiatan, ya, itu Bawaslu Kota Surabaya itu harus memblast itu, gitu. Dan ketika melihat ada kegiatan sepertinya bau politik, ya di-blast itu, kasih peringatan. Tapi kalau cuma Mas Anies saja yang dikasih peringatan, ketika Mas Anies berkunjung ke sana, ya berarti Bawaslu Kota Surabayanya, oknumnya itu nggak fair, itu aja. Ya kan, tidak fair. Yang diperlukan itu kan fair play gitu. Kalau dia memperingatkan kepada satu, maka dia harus peringatkan kepada semua. Jangan hanya satu doang yang dikasih peringatan, kan begitu tuh. Itu kawan baik. Nah, hambatan ya terhadap Mas Anies, gangguan seperti ini atau tuduhan seperti model begini itu sebenarnya sudah berlangsung kemarin-kemarin juga gitu. Misalkan di bulan Desember itu sempat rame pelaporan ada satu warga negara, katakanlah demikian, melaporkan ke Bawaslu tentang Mas Anies itu dianggap mencuri star gitu. Nah itu sempat rame gitu, dan kemudian ketua Bawaslu-nya juga berkomentar gitu, ya kan. Nah jadi ketika Mas Anies sosialisasi kampanye, atau bukan sosialisasi kampanye ya, kan masa kampanyenya itu belum. Jadi ketika Mas Anies menghadiri kegiatan-kegiatan atas undangan partai di Koalisi Perubahan atau relawan atau undangan dari masyarakat, nah itu semua orang nganggapnya itu adalah ya banyak pihak atau ada oknum ya pihak di Bawaslu yang menganggap itu adalah potensi mencuri kampanye gitu.
Tapi kalau tokoh yang lain, entah gubernur, entah menteri, melakukan pergerakan-pergerakan seperti itu dianggapnya tugas negara gitu. Jadi jangan sampai masyarakat berpikir ini Bawaslu kok seriusnya cuma sama Anies doang gitu kan, sama yang lain kok enggak gitu. Kenapa enggak yang lain juga dituding mencuri star kampanye gitu, ya kan? Nah kemudian Mas mana ini namanya? Jadi di bulan Desember itu Bawaslu pernah nyebut Mas Anies itu ya mencuri star kampanye tapi belum melanggar aturan pemilu gitu. Ini ketuanya Mas Rahmat Bagja gitu. Karena menurutnya ya Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut Anies Baswedan telah melakukan mencuri star kampanye gitu. Nah, tapi tidak melanggar aturan gitu. Nah akhirnya setelah sekian lama Mas Anies langsung menjawab tuh di acara kemarin, di acara Korps Alumni HMI di Ancol di seluruh Indonesia, yang datang dari banyak wilayah nasional. Dia menyampaikan bahwa itu bukan mencuri star kampanye gitu, mencuri star kampanye, tapi itu bagian dari akselerasi gitu. Jadi kemudian Mas Anies juga sempat menyampaikan di bulan Desember bahwa ia hanya menjalankan apa yang sudah dilindungi oleh undang-undang tentang kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, yang dijamin oleh konstitusi kita gitu. Jadi kemanapun ia pergi, ya tentu dalam konteks itu. Nah, yang terakhir soal akselerasi itu ini adalah percepatan yang dilakukan oleh koalisi perubahan ya untuk memperkenalkan Mas Anies. Kalau memperkenalkan masa nggak boleh, kalau mengajak memilih ya kan, itu mungkin bisa dianggap ya potensial karena tahapan kampanyenya belum. Tapi kalau melakukan pertemuan untuk mensosialisasikan gagasan dan pengalaman, juga menyampaikan berbagai tema tentang kebangsaan, ya nggak ada salahnya sebenarnya. Nah itulah gangguan-gangguan yang dialami Mas Anies. Kalau Mas Anies ini dianggap lemah, ya nggak diganggu-ganggu. Karena Mas Anies potensial kuat dan semakin besar dan mungkin potensial menang, makanya diganggu terus. Jadi untuk menguras energinya Mas Anies itu digangguin terus. Tapi saya kira kita akan nanti semakin dewasa berpolitik, masyarakat juga semakin dewasa dan semakin pandai, semakin cerdas dalam memilih apa yang dilakukan itu. Yang penting kita ingin fair play ya. Jadi bertanding secara fair, diberikan kesempatan. Fair itu juga itu tadi, kalau memperingatkan satu, ya harus diperingatkan yang lain. Jangan cuma satu doang, Mas Anies doang yang terus gitu disorot ya kan, dituding-tuding mencuri star kampanye, tidak boleh begini begitu gitu. Yang lain masa didiemin aja gitu. Demikian kawan baik, mudah-mudahan itu membantu pemahaman kawan baik semua dalam konteks dinamika politik tanah air. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Noriswan Channel. Terima kasih.